Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Kita lanjutkan membaca hadis yang ke-18, masih hadis yang ke-18, belum selesai pembahasannya, bersama Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, rangkaian dari 42 hadis pokok-pokok ajaran Islam. Kita ulang lagi membaca matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan susullah keburukan yang terlanjur dilakukan dengan kebaikan, dan pasti itu menghapuskan keburukan tersebut, dan bergaullah bersama orang-orang dengan akhlak yang baik. Kita kemarin sampai kepada pembahasan kalimat kedua dari tiga kalimat yang disampaikan Rasul. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kita masih di pembahasan yang kalimat yang kedua, yaitu mengikuti keburukan yang terlanjur dilakukan, dosa maksiat yang dilakukan dengan al-hasanah atau kebaikan. Tinjak. Tafsirnya diantaranya ialah at-taubah, mengikutkan kebaikan setelah keburukan. Tafsir pertama bermakna at-taubah, wajibnya mengikutkan taubat setelah melakukan kesalahan. Taubat terbagi dua, ada disebut dengan taubat dari dosa kecil dan ada taubat dari dosa besar. Dan taubat yang dimaksud di sini ialah taubat dari dosa-dosa besar dengan taubatan nasuha, kemudian istighfar dan amal-amal soleh, menghapus kesalahan-kesalahan yang bukan kategori dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Baik, sebagaimana keutamaan taubat ini disebutkan di dalam banyak Al-Qur'anul Karim, di banyak ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah lillazina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib." Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah itu ialah taubat yang dilakukan oleh seseorang dengan kejahilannya, kemudian dia bertobat min qarib, segera mungkin setelah dia melakukan kesalahan tersebut tanpa ditunda-tunda. Maka kata Allah, faulaika yatubullahu alaihim, maka itulah tobat yang diterima. Jadi kalau tobat ditunda-tunda, bikolah umur 50, bikolah umur 60, bikolah umur 70, kiranya besok sore meninggal, bakakah. Jadi karena rahmat kasih sayang Allah, salah satu bentuk kecerdasan seseorang itu tidak menunda yang namanya pekerjaan taubat. Kalau sudah ditunda-tunda itu alamat celaka. Kemudian summa inna rabbaka lillazina 'amilu su'a bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kemudian ciri tobat yang diterima, satu tadi dia lakukan dengan segera, tidak ditunda-tunda. Ciri tobat yang diterima yang kedua ialah wa aslahu, dia ada perbaikan setelah itu. Kalau tadinya pergaulan yang rusak, toksik, sekarang pergaulannya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh.
Kalau tadinya perbuatannya itu sia-sia, banyak membuang waktu daripada hal yang tidak bermanfaat, sekarang waktunya menjadi berkah melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadinya dia jarang nampak ke masjid kecuali pembagian daging kurban. Karena aja lah. Si kodak ada. Tapi sekarang setiap 5 waktu dia nampak selalu di masjid. Berarti dia telah melakukan islah. Wa aslahu, itu ciri tobat diterima. Tapi sama saja antara tobatnya ngaku tobat, ambulah tobat, tapi sama saja bentuk rupa dan amaliyah dia sebelum dan sesudah tobat. Itu takut kita berarti tobatnya tidak diterima oleh Allah. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali mereka-mereka yang bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang Allah tukar sayyiatihim, keburukan-keburukan mereka, dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Dan ayat yang semacam ini memiliki banyak ayat yang serupa, sebagaimana di surah Al-Imran yang kita baca, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dia meyakini bahwasanya hanya Allah yang mampu menerima taubatnya tersebut. Baik. Para ulama menyebutkan ciri-ciri orang yang bertobat lainnya yang diterima. Ciri-ciri orang yang tobatnya diterima ialah hatinya menjadi lembut. Hatinya itu mudah tersentuh dengan kebaikan-kebaikan, tidak keras hatinya. Kemudian ciri berikutnya ialah dia rajin mencari ilmu agama. Ciri orang yang tobatnya diterima itu ialah dia menjadi orang yang rajin sekali untuk mencari ilmu agama. Yang tadinya jangankan hadir wirid pengajian, khutbah Jumat saya lalu bakaruah. Tapi orang yang sudah tobat, setiap ada firman Allah, setiap ada hadis Nabi SAW, ada pengajian, ada wirid, senang dia, bahagia ada di situ. Maka kalau ada perasaan bahagia dalam majelis ilmu, dalam majelis zikrullah, dengan syiar-syiar Allah, dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan masjid, dekat dengan ibadah, berarti itu ciri orang itu sudah diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang yang tobatnya diterima lain diantaranya juga ialah hatinya itu sangat-sangat membenci dengan perbuatan yang telah dia lakukan dulu daripada kemaksiatan. Jadi benci bana dengan perbuatan dia di masa lalu itu. Tidak bangga dong. Sebagian orang bangga bah, dia ustaz ambo alhamdulillah lah tobat. 70 ambo kini alhamdulillah ambo lah tobat kini. Dulu ambo mendiko dicerituan soal dosa ambo. La haula wala quwwata. Bosan ambo dengan itu ustaz ni. Lah bosan dalil dia bertobat, ini tidak diterima tobatnya. Karena tobat itu punya 3 syarat. Tidak boleh tidak. 3 syarat tobat. 1, melepaskan dosa tersebut, tidak melakukannya lagi. Dia tinggalkan sama sekali. Zakarullah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dengan ilmunya mereka meninggalkan. Kemudian syarat tobat. Kalau disebut syarat atau disebut juga dengan rukun taubat. Disebut syarat atau disebut rukun taubat apabila salah satunya tidak ada, maka tidak sah taubat seseorang. Ada yang dinamakan dengan wajib taubat atau rukun taubat atau syarat sah taubat, ada yang disebut dengan sunnah taubat. Ya, disebut dengan rukun taubat ada 3. Yang pertama ialah melepaskan, tidak melakukan dosa itu lagi. Yang kedua, menyesal, ada perasaan menyesal. Yang ketiga, berkomitmen dengan komitmen yang tinggi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. 3 ini. Kalau berkaitan dengan hak sesama hamba Allah, tambah 1 lagi, keempat, yaitu menyelesaikannya. Kalau berkaitan dengan harga diri, maka harus minta maaf, tetapi tidak wajib menerima maaf, mendapatkan maaf orang yang bersangkutan. Mungkin dia dendam, tak kena jawab, awak aja minta maaf. Yang kemudian kalau berkaitan dengan muamalah, uang-uang, piti-piti, bare-bare atau barang yang dipinjam, harap dikembalikan. Bukan harap, wajib dikembalikan. Tidak akan diterima tobat seseorang kalau dia masih memegang hak orang lain di tangannya. Maka itu syarat tobat yang keempat.
Terus yang menjadi sunnah taubat itu ialah satu, solat sunnah taubat. Jadi solatnya itu sunnah. Kalau solatnya dikerjakan 2 rakaat saja, dianjurkan kita membaca bebas setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, tetapi dianjurkan membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama, surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Dianjurkan untuk solat sunnah taubat namanya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan rukun yang 3 tadi, atau 4 bersama dengan hak orang lain, maka solat sunnahnya hanya bernilai solat sunnah biasa, tidak diterima taubatnya. Jadi solat sunnah taubat hukumnya sunnah, sedangkan yang wajib tadi itu 3 tadi itu, atau 4 jika berkaitan dengan hak orang lain. Sebagian ulama menyebutkan di antara sunnah taubat itu juga ialah mandi besar, seperti mandi wajib, ya, terutama bagi yang taubatnya taubat dari kafir. Jadi karena dia dari kafir, taubatnya orang kafir itu masuk Islam. Sedangkan taubatnya orang muslim, orang Islam, dari meninggalkan menuju apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikiaskan oleh sebagian ulama dengan taubatnya atau masuk Islamnya seseorang. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, tidak ada kesunahan orang mandi besar untuk bertobat. Baik, tapi secara akhlak dan adab itu bagus dilakukan. Jadi dengan mandi itu salat sunat taubat itu boleh dilakukan tiap hari atau gimana? Boleh dilakukan tiap hari, bagus sekali. Nabi SAW beristighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Dianjurkan kita sholat sunnah taubat bahkan sebelum tidur, karena tidur kan roh kita ditarik. Tidur itu temannya atau saudaranya kematian. Maka ada orang yang ditarik rohnya dikembalikan, ada yang ditarik rohnya tak dikembalikan. Kan sebelum itu dia taubat sebelum tidur, maka dia sudah dianggap dia husnul khatimah, bersih dia dari dosa. Begitu juga membaca Sayyidul Istighfar yang kemarin itu Pak, 1 kali pagi, 1 kali sore. Tapi guru saya menganjurkan 3 kali. Kok 3 kali? Lebih mantap lah 3 kali. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi besar perempuan, saya istighfar 1, istighfar saya pertama, istighfar saya yang kedua, istighfar yang ketiga. Istighfar saya yang kedua itu menutup istighfar yang pertama karena kurang serius. Boleh jadi istighfar saya ini tidak serius, tidak khusyuk, sehingga saya harus istighfar lagi untuk menutup istighfar yang pertama. Jadi kalau bisa pasang 3, mengapa pasang C. Kalau 10 bos start rancang. Nah, kalau 1000 boleh ada waktu. Baik. Bagaimana tadi? Sunnah taubat. Baik, itu sunnah taubat. Tapi yang wajib tadi itu ada 3 atau 4 yang berkaitan dengan manusia. Baik. Kemudian tafsir yang kedua, wa atbi'i sayyi'atal hasanah, ikutilah dosa yang terlanjur dilakukan itu dengan kebaikan. Maknanya lebih umum dari taubat, yaitu apa saja yang dilakukan seorang hamba dari amal-amal soleh. Tentu yang utama itu adalah solat 5 waktu. Kita sebutkan, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, tegakkanlah solat di antara 2 tepi malam dan siang. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya solat 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Baik. Tapi dengan catatan, amal soleh itu hanya menghapuskan dosa kecil. Dosa besar tidak bisa dengan solat saja, tidak bisa dengan istighfar saja, ya. Tetapi dosa kecil itu pun juga berbeda-beda amal soleh apa yang bisa menghapuskannya, ya. Saya akan bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan penghapusan atau kafarat dosa dari amal-amal soleh. 1, hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min rajulin yaznibu zamban summa yaqumu wa yatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Tidak ada seseorang yang dia melakukan dosa, kemudian dia berdiri hendak melakukan toharoh, bersuci dia, mandi dia, berwudu dia, kemudian dia solat, kemudian dia beristighfar setelah solatnya itu, tidak ada balasannya illa ghafarallahu lah, kecuali Allah
ampuni. Itulah makna firman Allah, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Apa kelanjutan ayatnya? Wa zakarasma rabbih fasalla. Dengan cara apa? Satu, ingat kepada Allah. Yang kedua, dia menegakkan solatnya. Wa zakarasma rabbih fasalla. Tapi karena dunia melalaikan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Baik, padahal akhirat itu yang terbaik dan yang kekal. Baik. Kemudian dalam Sahihain dari Utsman, ini hadis Utsman, tadi hadis Abu Bakar, annahu tawadda'a summa qala. Suatu hari Utsman bin Affan berwudu, kemudian dia berkata, ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah ngapain? Tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah langsung berwudu dengan cara wuduku ini yang barusan. Nah, itulah sahabat. Jadi sahabat itu beramal dengan apa yang mereka lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi isyarat bahwasanya belajar fikih itu pakai guru. Belajar fikih itu harus pakai guru. Jangan beli buku saja Pak, kemudian dibaca surang. Baca surang, aku bingung surang, sasik surang. Makanya hadis mengenai ibadah itu pasti dikaitkan dengan penglihatan. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Makanya hadis-hadis mengenai cara kaifiat Nabi beribadah itu boleh jadi berbeda-beda. Karena dalam satu situasi sahabat melihat begini, satu situasi sahabat melihat begitu. Maka itulah yang ditarjih, yang disimpulkan oleh para ulama, lahirlah mazhab. Mazhab itu kumpulan daripada metodologi dan tarjih para tabi'in atau tabi'in. Baik. Begitu juga dalam masalah wudu. Utsman mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Saya melihat langsung Nabi berwudu sebagaimana wuduku barusan. Summa qala, kemudian dia berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu semacam wuduku ini, summa shalla raka'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat, la yahdutsu fiha nafsahu. Dia tidak bicara sia-sia, ghafarallahu lah, maka Allah ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah hapuskan dosanya yang telah berlalu. Dan hadis yang semacam ini sangat banyak. Jadi kalau hati galau, rasanya barek nabe bandoso, ambil si wudu Pak. Ya, penelitian menyebutkan bahwasanya terapi yang paling baik untuk menenangkan hati ialah air wudu, membasuh air ke muka. Baik. Kemudian dalam Sahihain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaqtasil fihi kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'." Bayangkan oleh kalian seandainya ada sungai, dalam riwayat yang lain yang dalam, di depan masing-masing rumah kalian. Kemudian dia mandi di situ sehari 5 kali. Apakah tersisa kotoran dari badannya? Maka kata sahabat, qalu la yabqa min daranihi syai', tidak tersisa kotoran manapun ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, fadzalika masalu shalawatil khams yamhullahu bihinna al khataya. Demikianlah analogi salat 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan dosa seorang hamba. Bayangkan kalau orang salat 5 waktu dijaga, maka lahir batin dia bersih. Tapi bayangkan kalau orang bertahun-tahun tidak pernah sholat, gimana kotornya itu? Labak kakek Pak ya. Jadi kalau AC itu dipakai, lah setahun tidak dicuci loh. Itu bala kotoran dalam, jadi bantu gel. Ya Pak. Nah Pak, tidak babu lain kotoran itu lah bentuk gel Pak. Mesin oto itu kok tidak diganti-ganti oli, tidak diservis, jadi lah oli dalam tu. Lah bantu galamai. Itu AC Pak, itu mobil Pak, barang-barang elektronik. Apalagi hati manusia kalau tidak dipakai untuk sholat, bagaimana kotorannya di sini? Mungkin di dunia tak tampak, mungkin di dunia tidak tampak, tapi dapat juga saya bedakan. Beda Pak, saya kan dari masjid ke masjid nih. Saya bergaul, alhamdulillah, walaupun di Jakarta dulu ketemunya para hafal Quran, guru-guru kita, para ulama. Di masjid ketemu orang-orang soleh, ya, ketemu bapak ibu di sini. Sekalinya saya keluar jumpa dengan orang-orang, ternyata orang yang tidak sholat itu kelihatan dari wajahnya itu.
Kelihatan dari wajah orang yang biasa sholat, ahli masjid dengan orang yang tidak sholat. Karena masjid ini rohnya roh jihad, Pak. Sedangkan di luar sana tuh roh jahat. Baik, beda Pak kalau kita melihat dengan seksama. Apalagi di pandangan Allah Subhanahu wa taala, kotor sekali orang yang tidak sholat tersebut. Maka nanti dibersihkan di barzakh. Dibersihkan di barzakh. Kalau tidak bersih, lanjut pembersihannya sampai puncak pembersihan di neraka. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Maka dibersihkan di neraka tingkat 6, yaitu neraka saqar. Rasulullah pernah bertanya, tahukah kamu penghuni neraka yang paling sial? Neraka mana yang neraka penghuninya itu paling menderita? Siapa ya Rasulullah? Penghuni saqar. Baik. Kemudian dalam hadis sahihain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ini hadis sering sekali kita dengar waktu bulan Ramadan. Siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah berlalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Jadi ada namanya soma Ramadan, ada namanya qoma Ramadan. Jadi amalan Ramadan itu dua. Siangnya disebut dengan soma, malamnya disebut dengan qoma. Maksudnya ya Pak, siangnya dia menahan, malamnya dia tegak untuk melaksanakan sholat malam, ya, qiyamu Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang secara khusus pada malam Lailatul Qadar dia melakukan salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Baik. Mulai dari maghrib dah masuk Lailatul Qadar itu. Mulai dari maghrib dah masuk Lailatul Qadar sampai waktu subuh menjelang waktu salat subuh. Jadi insyaallah kita dapat malam qadar sebenarnya. Makanya kata Imam Syafi'i, man hafidha salatal maghrib wal isya akhadha hazzahu min lailatul qadri. Siapa yang melaksanakan salat maghrib dan isya berjamaah, maka dia mendapatkan bagiannya dari malam qadar. Ya. Tapi kalau bisa itikaf itu lebih bagus, ya. Tapi jangan ambil minimalis terus. Baik. Ambo maghrib tadi Allah, insyaallah go tarawih bulan 4 tadi. Ambo lah dapat malam qadar saja. Saya majar Ustaz Azan saja. Ambo kan ni. Baik. Mana hadisnya lagi? Kemudian zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi fi kulli yawmin 100 marrah hattat khatayahu wa in kana misla zabadil bahri. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi setiap hari 100 kali, maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya Allah, banyak hadis yang semacam ini. Kalau bapak ibu mau puas, buka kitab Fadail Amal, ya, buka kitab Fadilah Amal. Itu banyak hadis yang semacam ini. Tak mungkin saya sebutkan semuanya. Termasuk juga puasa Asyura kemarin itu. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam soma Asyura. Nabi ditanya tentang pahala puasa Asyura. Apa kata Nabi? Yukaffirus sanatal madhiyah, menghapuskan dosa 1 tahun 365 hari. Baik. Itu dia tadi. Apa Pak? Puasa Muharram menghapus dosa 1 tahun ke depan atau tahun belakang. Iya, ke belakang. Belakang. Depan enggak? Depan itu pas Arafah. Ya baik, pas Arafah juga. Apakah perlu sholat taubat itu? Nah, ini yang diperselisihkan para ulama. Itu yang kamu baca. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi mas'alatain. Ihdahuma al-tukaffirul a'malu shalihatul kaba'ir wa shaghair am la. Ulama berbeda pendapat, apakah amal-amal soleh itu termasuk sholat tadi, zikir tadi, puasa tadi, puasa Arafah, puasa Asyura, apakah amal-amal soleh itu menghapuskan dosa kecil saja atau dosa besar? Dan itu di situ ulama berbeda pendapat. Perbedaannya panjang sekali nih. Nah, saya sampai jelimet membacanya itu.
Tapi saya simpulkan bahwasanya yang benar itu ialah menghapuskan dosa kecil saja. Ya. Bahwasanya amal-amal soleh itu wasahihu qaulul jumhur. Pendapat yang paling benar ialah pendapat mayoritas ulama. Annal kabair la tukaffir biduni taubah. Sungguhnya dosa-dosa besar la tukaffar biduni taubah, tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat nasuha. Baik. Jadi sering saya katakan dalam kajian tazkiyatun nafs, pembersihan dosa seseorang itu melalui 3 cara. 1, dengan taubat nasuha untuk khusus penyakit barik atau dosa besar. Ini hanya dengan taubat nasuha, pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, dosa besar yang tidak kita ketahui atau kelalaian kita setelah kita bermuhasabah, atau dosa-dosa yang tidak besar, kecil, maka itu dihapuskan dengan amal soleh seperti berwudu, jalan ke masjid, ya, safar, ya. Kemudian dihapuskan dengan lelahnya mencari nafkah, ya. Jadi ada dosa-dosa kecil tertentu itu walaupun dia disebut dosa kecil Pak Ibu, tapi di pandangan bagi orang-orang yang tasawuf, orang-orang sufi, tidak ada yang namanya dosa kecil, karena yang kau ingkari itu, yang kau durhakai itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi dosa-dosa kecil ini artinya dosa yang bukan dosa besar, yang tidak ada had dan ancaman murka Allah dalam Quran dan hadis, itu dihapus dengan amal-amal soleh, namun memiliki tingkat penghapusan yang berbeda-beda. Ya, ada yang bisa dihapuskan dengan sholat, ada yang bisa dihapuskan dengan, tidak bisa dihapuskan dengan sholat, hanya dengan puasa. Tidak bisa dengan puasa dan sholat, hanya dengan zikir. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan yang semua tadi, kecuali orang itu lelah, penat badannya mencari nafkah yang halal. Ya, dalam sebuah hadis, ya, 40 hari orang bekerja halal maka dihapuskan dosa-dosanya. Dosa yang tidak terhapuskan dengan ibadah. Ya. Kemudian ada yang dihapuskan dosa itu tidak dengan ibadah-ibadah yang lain, khusus dengan pergi haji dan umroh. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan pergi haji dan umroh. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umroh dengan umroh yang lain menghapuskan dosa keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Kita doakan Pak Iwan semoga jadi ahli surga. Dan Pak Iwan doakan kita semua bisa tular hajinya. Amin. Bagaimana tadi? Ada dosa yang hanya bisa dihapuskan dengan umroh. Ya, penat kita tawaf, capek kita sa'i, minum kita air zam-zam 24 jam, maka itu ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan amal-amal ibadah biasa. Ya, ada amal-amal tertentu yang bisa dihapuskan dengan membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermacam-macam ibadah dan amal kita itu juga terkaji ya Pak. Nah ini nggak kaget nggak bisa masuk surga nih kayaknya. Gimana Pak? Kalau hanya dosa bisa dihapus dengan haji dan umrah. Dan bangsa itu baru menerang. Enggak begitu. Maksudnya agar kita itu tidak monoton dalam beribadah. Maksudnya kita variatif. Ada dosa yang bisa dihapuskan dengan Al-Quran. Ya, jadi jangan mengandalkan satu ibadah, karena sifat manusia pada dasarnya juga pembosan Pak. Jadi pandai ibadah sholat, kan ada ibadah yang lainnya. Bekerja, kita lagi dengan bekerja itu kita juga dihapuskan dosa-dosa kita dengannya. Ada kesempatan, ada kemampuan untuk berangkat haji dan umroh, pergi kita berangkat haji dan umroh. Jadinya termotivasi untuk demikian, bukan untuk membebani. Karena pada dasarnya kembalikan ke kaidah dalam syariah bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau orang tak memiliki keluasan dalam rezeki, tak wajib pergi haji, tidak wajib pergi umroh. Maksudnya agar kita memvariasikan dan beramal itu senang, pindah satu amal ke amal yang lain. Ada kompensasi yang lain. Baik. Ya, comel Pak Mai. Comel Pak itu nular ke bos. Baik.
Mana tadi? Ada dosa yang diampuni dengan cara berletih-letih dalam mencari ilmu agama. Ada dosa yang terampuni dengan cara sabar mendengarkan ceramah ustaz. Tidak tahu Pak, wallahu a'lam. Tidak ada disebutkan secara mendetail, tidak. Tidak disebutkan secara mendetail. Macam dosa itu. Mungkin dosa ibu makai suara ke suami, itu diakui di dosa mendengar ceramah ustaz. Mungkin. Kemudian ada dosa yang terampuni dengan musibah yang ketiga. Ya, yang pertama dengan tobat, ini spesialis dosa berat, dosa besar, kabair. Ada yang diampuni dengan dosa kecil dengan amal soleh. Yang ketiga diampuni dosa melalui musibah. Tajapi kaki wak kemana? Ke pintu tasipa, pintu tataruang. Udah sakit, sabulan menahan sakit, patah kuku. Itu lain lo fadilah itu. Bahkan dihargai oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi, tidaklah seorang mukmin menderita kesulitan, kesedihan, kepayahan, walaupun tertusuk jarum atau duri, kecuali itu adalah kafarat dari kafarat bagi dosa-dosanya. Jadi alhamdulillah aja semuanya. Asal dah baca Islam tu, tata ruang tu, sampai nak jadi loh. Tambah dosa lah. Dengan syarat dia sabar. Tapi dengan syarat dia menghapuskan dosa tersebut dengan musibah tersebut dengan perantaraan sabar satu, yang kedua dia menjadikan itu introspeksi diri. Wala nuziqannahum minal azabil adna, pasti kami berikan kepada anak manusia itu berbagai musibah dunia, azab yang kecil sebelum azabnya besar, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertaubat. Termasuk juga sakit ketika sakaratul maut, itu juga menjadi kafarat dosa. Allah menginginkan seorang mukmin itu apabila kembali ke hadirat Allah dalam keadaan bersih, ya. Baik. Jadi pendapat mayoritas ulama begitu tadi. 3 itu pembagiannya. Tobat nasuha membersihkan dosa besar, kemudian amal soleh membersihkan dosa kecil, kemudian musibah tapi dengan 2 syarat, sabar dan ridho dengan qada dan qadar Allah. Yang kedua, dia menjadikan itu sebagai bahan muhasabah. Baik. Ada pertanyaan Pak Ibu? Kemudian bagaimana kejadiannya kalau seorang muslim dia tidak bertobat? Nah, ini masalah. Dia hanya beramal soleh saja, kemudian dia musibah, dia sabar, ya, berarti dia kehilangan satu kan? Tapi satu ini yang paling besar, yaitu taubatan nasuha. Di sini ada 3 pendapat dari kalangan ulama kaum muslimin. 3 pendapat. Pendapat yang pertama, seorang muslim yang mati dalam keadaan belum bertobat dari tobat dosa besar, makan riba dia, berzina dia, atau durhaka pada orang tua dia, atau berjudi dia, bunuh orang dia tidak bertobat, tapi dia beramal soleh saja. Kemudian dia mungkin dalam musibah dia bersabar, maka ada 3 pendapat. 1, pendapat ekstrim kanan, yaitu pendapat Murji'ah. Orang ini akan pasti diampuni oleh Allah. Ini pendapat yang pertama. Dia walaupun belum tobat nasuha, dia sudah diampuni oleh Allah. Karena Murji'ah berpendapat bahwasanya amal atau dosa tidak mempengaruhi kadar iman seseorang. Yang kedua, pendapat yang kedua ekstrim kiri, yaitu pendapat Khawarij. Bahwasanya orang yang muslim yang meninggal dunia tapi tidak bertobat dari dosa besar, neraka pasti. Sudah pasti neraka. Karena bagi Khawarij, muslim yang melakukan dosa besar itu sama dengan kafir, keluar daripada Islam. Ini ekstrim. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Orang yang meninggal, muslim yang meninggal tapi dia belum bertobat nasuha, maka nasibnya berada di tangan Allah. Atau istilah lainnya, tahta masyiatillah, atau di bawah kehendak Allah. Dia berada dalam kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dengan keadilannya Allah azab, Allah kehendaki dengan rahmatnya Allah ampuni. Jadi kalau ahlu sunnah memandang orang yang belum bertobat nasuha, maka dia berada di 50-50 dia. Peluangnya bisa diampuni atau bisa
diazab, tergantung bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Taubat itu meskipun masih dalam rangka niat, masih dalam rangka safar nih bertobat, maka Allah pun akan menerima taubat tersebut. Baik, kan ada kisahnya tuh orang yang bunuh 99 orang. Setelah konsultasi ternyata ada Buya macam taubat aku dah diterima oleh Allah. 99 orang yang bunuh dicukui jadi 100. Kiranya ingin bertobat, kata satu Buya katanya bisa, tapi dengan syarat kamu meninggalkan negerimu menuju negeri hijrah, tempat yang lebih baik. Selamatlah Buya ni kan. Kemudian dia berangkat ke negeri itu, masih di perjalanan dia meninggal dunia. Maka datanglah 2 malaikat berebut mau mengambilnya, satu malaikat azab, yang satu malaikat rahmat. Debat malaikat itu. Kata malaikat azab, dia lebih dekat kepada tempat dia hijrah itu masih jauh katanya. Kata malaikat rahmat, dia sudah berkeinginan untuk bertobat. Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan, coba ukur betul, teliti betul, ambil meteran. Coba diukur berapa jauh jarak. Kalau dah ke sampai hijrah, berarti dia mendapatkan rahmat. Kalau dia dekat kepada tempat asalnya semula, berarti dia dekat kepada azab. Maka sebenarnya itu dia masih sedikit langkahnya, tetapi Allah buat bumi itu berlipat. Bumi itu melipat ke arah kebaikan. Maka ketika diukur, selisih sejengkal Pak Ibu, lebih banyak ke tempat kebaikan. Itulah cinta Allah kepada orang bertobat. Belum lagi bertobat, baru melangkah saja sudah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Baik, yang parah itu kalau tidak mau bertobat, itu yang parah. Yang parah itu tidak mau bertobat, sudah kepala 7 pula, kepala 6 pula, kepala 5. Orang tua bertobat Allah cinta, tapi Allah lebih cinta lagi anak muda yang bertobat. Anak muda yang berzina Allah murka, tapi lebih murka lagi orang tua yang berzina. Baik, bagaimana tadi? Nah, kemudian pembahasan berikutnya, apakah makna hadis wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah susullah keburukan yang kau lakukan itu dengan kebaikan menghapuskannya. Apakah bermakna juga dihapus dalam buku catatan amalnya? Nah, ini juga dibahas. Di sini juga ada 2 pendapat ulama. Kita bahas satu-satu. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang melakukan kebaikan atau taubat setelah keburukannya itu, yang melakukan kafarat itu, maka dihapus juga dalam buku catatan amalnya. Ya, ini pendapat Atiyah Al-Aufi. Dia menyampaikan bahwasanya balaghani anna man baka ala khati'atin muhiyat anhu wa kutibat lahu hasanah. Siapa yang menangis taubatnya itu, dia bertobat lalu menangis, maka dihapuskan kesalahan-kesalahan dari buku catatannya itu, malah ditulis kebaikan. Baik. Kemudian Fudail bin Iyad, ya, seorang ulama besar, Al-Fudail bin Iyad berkata, buka'un nahari yamhu zunubal alaniyah. Tangisan seseorang di malam hari menghapuskan dosa-dosa yang dia pamerkan, yang terbuka. Wa buka'ul laili yamhu zunubas sir, dan nangis di malam hari, menangis di siang hari karena bertobat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Wa buka'ul laili, dan tangisan di malam hari yamhu dzunubas sir, menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya ini pendapat yang pertama, bahwasanya orang yang melakukan amal saleh kemudian dihapus buku catatan amalnya juga yang buruknya itu. Kemudian pendapat yang kedua, waqala ta'ifah, sebagian ulama berpendapat la tumha az-zunubu min sahaifil a'mali bi taubatin wala ghairiha. Tidak dihapus di buku catatan amal, tetap itu ada, ya, tetap dia tertulis di situ, ya. Dalilnya apa? Dibacakan surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina, dan diberikan kitab catatan amal kepada orang-orang yang berbuat salah, maka dia melihat mimma fihi, yang ada di dalamnya, wa yaquluna, dan dia berkata, ya wailatana mali hadzal kitab,
Sungguh celaka aku, apa yang ada di dalam buku catatan amalku ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar dari perbuatan salahnya kecuali semuanya tertulis. Dalam ayat yang sering kita dengar dan hafal semua, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka siapapun yang beramal dengan perbuatan kebaikan walaupun sebesar atom akan menyaksikan dia. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka ini pendapat ulama yang kedua. Qala Al-Hasan Al-Basri berkata, "Fal 'abdu yaznib summa yatub wa yastaghfirullahu lahu." Orang yang berdosa, bertobat, beristighfar diampuni oleh Allah. Lakin kata tetapi la yamhahu min kitabihi duna an yaqifa alaihi summa yus'al aw yus'alu anhu. Orang yang berdosa bertobat diampuni oleh Allah, tetapi catatannya itu masih ada di buku catatan amalnya sampai dia nanti berdiri di hadapan Allah dan ditanya mengenai dosanya tersebut. Hadisnya panjang, ada dua hadis. Satu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baca apa Ibu? Yudnillahu al-'abda yaumal qiyamah. Pada hari kiamat seorang hamba didekatkan kepada Allah. Wa yadha'u alaihi kanafahu fayasturuhu minal khalaiq kullah. Maka dia ditempatkan bersama Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dari pandangan seluruh makhluk. Wa yadfa ilaihi kitabah, kemudian diberikan bukunya fi zalika sitr. Dalam tutupan itu diberikan buku catatan amanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba. Jadi ada suatu hari di mana kita hanya berdua dengan Allah hari kiamat. Disitulah Allah menyuruh kita ditutup daripada pandangan makhluk seluruhnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Iqra ya bena Adam kitabah, baca buku catatan amalmu wahai anak manusia. Wa yaqra'u, maka dia baca, fayamurru bil hasanah, maka dia membaca catatan amal kebaikannya. Fayabyad laha wajhuhu, maka wajahnya menjadi putih cerah. Wa yasurru biha qalbuhu, hatinya menjadi senang. Fayaqulullah ata'rifu ya abdi, wahai hambaku apakah tahu kau ini? Fayaqulu na'am, betul ya Allah. Fayaqulu inni qabaltuha minka fayasjud, aku telah menerima catatan amalmu ini, amal-amal kebaikanmu ini. Lalu dia kemudian sujud. Fayaqulu, kemudian dia Allah mengatakan kepadanya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa'ud fi kitabik, balik lagi baca lagi. Nyambung ya Pak Ibu ya. Fayamurru bisayyi'ah, maka dia baca lagi ternyata catatan buruk. Fayaswaddu laha wajhuhu, maka wajahnya menghitam. Wa yujilu laha qalbu, hatinya gemetaran. Wa tarta'idu minha faraisu, maka hatinya ketakutan gemetaran gitu. Wa ya'khuzuhu minal haya'i min rabbih, kemudian dia menjadi malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ma la ya'lamuhu ghairuh, yang tidak ada orang yang tahu. Fa yaqulullah, maka Allah mengatakan, ata'rifu ya abdi, apakah engkau tahu ini wahai hambaku? Benar kau melakukan ini? Fa yaqulu na'am, betul ya Allah. Fa yaqulu inni qad ghafartuha lak, aku telah mengampuninya untuk engkau. Fayasjud, maka dia sujud. Fala yara minhul khalaiq illa sujud, maka dia sujud. Orang-orang di padang mahsyar itu hanya melihat dia lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia pada mahsyar ketika itu berkata, hatta yunadi ba'duhum ba'dha, sampai orang-orang yang melihat kejadian itu, orang-orang berkata, tuba lihadzal 'abd, sungguh beruntung hamba Allah yang itu, lam ya'sillahi qad, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wala yadruna ma qad laqiya fiha bainahu wa baina rabbih, sementara orang-orang itu tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan hisaban yasira. Meskipun tadi pendapat kedua tadi mengatakan bahwasanya dosa itu diampuni Allah lah, tapi catatan itu ada, tapi catatan itu justru menambah kebahagiaan dia di akhirat. Dan orang tidak tahu. Orangnya tahu dia lagi sujud aja terima kasih sama Allah, dan orang menyangka itu si fulan enggak ada dosa ya sama Allah. Nah gitu. Nah, jadi pendapat pertama dan kedua sama-sama baiknya. Ya, sama-sama baiknya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Belum selesai lagi hadisnya karena pembahasannya memang
sangat kompleks. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.